Asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Baik, sebelum memulai materi, tunggu sebentar ya, saya mau share screen. Baik, sambil kita menunggu, alhamdulillah kemarin kita sudah mukadimah sedikit tentang bagaimana seharusnya kita membuat, kurikulum di bulan suci Ramadan. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Tentu di bulan suci Ramadan ini kita punya banyak kesempatan, punya banyak waktu untuk bersama dengan Al-Quran. Khususnya misalnya kita tilawah, ya kita mengaji. Maka eh, interaksi kita dengan Al-Quran ini harus kemudian ditingkatkan dan dari bacaan Al-Quran kita itu diharapkan kemudian melahirkan sesuatu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, itulah kemudian Rasulullah SAW ketika wahyu pertama kali turun, yaitu perintah untuk membaca. Padahal Nabi ini kita ketahui itu nggak bisa baca, nggak bisa menulis. Tapi mengapa kemudian diperintahkan untuk membaca? Iqra. Nah, maksud di sini dari membaca adalah bukan membaca huruf, ya, tetapi membaca yang melahirkan pemaknaan. Ya. Jadi sama juga kita ketika membaca Al-Quran, yang ingin kita dapatkan dari Al-Quran itu adalah bacaan yang melahirkan gagasan, ya, bacaan yang melahirkan ide, pemikiran, atau bahkan melahirkan kaidah-kaidah kehidupan yang dari bacaan inilah diharapkan terjadi sesuatu yang bisa melakukan perubahan sosial ya, dalam kehidupan kita. Maka kita berharap bacaan Al-Quran kita itu adalah bacaan yang betul-betul terjadi pemaknaan. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin membaca Al-Quran dan bacaan kita ingin melahirkan pemaknaan, maka kita membutuhkan yang disebut dengan metodologi. Ya. Apa saja hal yang kita harus ketahui, yang harus kita pelajari, agar bacaan Al-Quran kita itu bisa kemudian bermanfaat, ya, bisa kemudian kita lahirkan gagasan. Nah, dalam hal ini ada tiga ya yang paling penting metodologi secara secara umum bagaimana kita memahami Al-Quran. Nah, dari tiga metodologi ini karena waktu kita seperti nggak cukup, nanti akan berjenjang materinya. Saya ingin memulai dari metodologi yang pertama, yaitu metodologi komparatif. Ya. Nah, komparatif maksudnya adalah ketika kita membaca Al-Quran, kita ingin membaca yang kemudian dari bacaan itu kita bisa kemudian membandingkan. Ya, pertama adalah antar ayat. Ya, jadi ada satu ayat kita bandingkan dengan ayat yang lain. Yang kedua adalah antar surah. Jadi ada satu surah kita kemudian bandingkan dengan surah yang lain. Dan yang ketiga adalah boleh jadi antar satu kisah ya yang ada di Al-Quran dengan kisah yang lainnya. Yang mungkin kisah ini ada kemiripan atau mungkin ada persinggungan dalam beberapa tema tertentu. Ya, maka ada tiga eh, metodologi ya cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Dan untuk cara yang pertama adalah dengan membandingkan. Ya. Nah, membandingkan ini ada tiga. Ya, jadi kita bandingkan antara satu surah dengan surah yang lainnya, ya, antara ayat dengan ayat lainnya. Begitu pula antar satu kisah dengan kisah yang lainnya. Nah, contoh misalnya, kalau kita ingin membaca di Al-Quran, ada beberapa ayat yang isinya itu mirip dengan ayat yang lainnya. Tunggu dulu ya, saya mau koneksikan dulu dengan laptop ini. Pertama adalah di surah
di surah atau kita mulai dulu dari ayat ya. Ya, kalau ayat ini ya, eee, apa sudah connect ya? Belum bisa masuk ini? Eee, baik nampaknya ini ada ini teknis, tapi mungkin, ini aja, langsung aja di sini ya, di lewat HP, ya. Jadi pertama adalah, eee, bagaimana cara kita membandingkan, ya. Jadi ini memang bagusnya, baiknya ketika kita mengaji, ya atau membaca Al-Quran, kita butuh minimal 2 ya. Jadi pertama mushaf, kemudian ada terjemahnya, yang kedua adalah, eee, mushaf juga, ya, yang jelasnya di sini kita membutuhkan lebih dari satu, ya. Jadi misalnya kalau kita buka surah Al-Baqarah, maka boleh jadi ayat yang lainnya itu ada di surah yang lainnya, ya. Nah, untuk ayat Al-Quran, saya mungkin ambil satu contoh ya, satu contoh ayat yang memiliki kemiripan dengan ayat yang lainnya, yang mungkin berada di surah yang berbeda, ya. Nah, contoh misalnya ini ada di surah, Al-Baqarah, di surah Al-Baqarah belum muncul ya? Belum. Jadi contohnya ini, eee, saya aja kayak gini ya. Nah, ini contohnya. Ini di surah Al-Baqarah ayat 129, bunyi ayatnya, "Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum." Wahai Rabb kami, ini doa Nabi Ibrahim, utuslah seorang rasul di antara mereka. Yang pertama adalah yatlu alaihim ayatika, yaitu mereka ingin membacakan ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitabah, kemudian mengajarkan Alkitab, wal hikmah, dan hikmah, wa yuzakkihim, ya. Kemudian mentazkiyah atau mensucikan jiwa mereka. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau itulah yang maha aziz, maha perkasa, al-hakim, lagi maha bijaksana. Jadi di sini ada 4 isi, ya kalau kita ingin berbicara tentang apa kurikulum dari pendidikan Rasulullah SAW terhadap sahabatnya. Yang kedua adalah, jawaban dari doa Nabi Ibrahim ini dijawab di surah Al-Jumu'ah ayat 2. Wallazi ba'atsa fil ummiyina. Dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang ummi, yang kaum yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Rasulan, seorang rasul minhum, dari golongan mereka, yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat, wa yuzakkihim, kemudian mensucikan jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, kemudian mengajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Meskipun mereka itu sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, ayat ini mirip ya, kalau saya sudah warna ya. Nah, jadi sama ya, yatlu alaihim ayatihi, kemudian yang kedua, tazkiyah, ya, mensucikan jiwa. Kemudian yang ketiga adalah mengajarkan Alkitab, dan yang keempat adalah hikmah, ya, mengejarkan hikmah. Ada yang mengatakan menafsirkan hikmah ini adalah as-sunnah. Nah, kemudian ada lagi di surah Ali Imran ayat 164. Laqad manallahu 'alal mu'minina, sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang beriman. Idz ba'atsa fihim rasulan, ketika mengutus kepada mereka seorang rasul min anfusihim, dari golongan mereka sendiri, yatlu 'alaihim ayati. Ya, sama, membacakan ayat-ayat, wa yuzakkihim, kemudian mentazkiyah mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, kemudian mengajarkan Alkitab wal hikmah, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Meskipun mereka
sebelumnya dalam kesesatan yang nyata. Begitu pula di surah Al-Baqarah ayat 151, ya. Jadi, 4 ayat ini itu memiliki kemiripan. Nah, sekarang kalau begitu, apa yang bisa kita tadaburi, apa yang bisa kita dapatkan dari 4 ayat ini, yaitu tentang konsep ya atau kurikulum pendidikan yang diajarkan Rasulullah SAW. Makanya kita bisa belajar dari Rasulullah SAW. Karya terbesar Rasulullah SAW itu bukan mukjizat, bukan juga Al-Quran, ya, bukan juga mujizat yang lainnya. Tapi karya terbesar Rasulullah SAW itu adalah generation, ya, generasi, ya. Generasi yang kemudian disebut sebagai generasi yang terbaik. Pertanyaannya adalah, apakah di zaman Nabi ada sekolah, kampus, ya, atau seterusnya? Jawabannya tidak ada. Tapi yang mereka atau yang Rasulullah SAW terapkan adalah mereka memiliki kurikulum, ya, mereka memiliki konsep pendidikan. Nah, inilah konsep pendidikan Rasulullah SAW. Bagaimana bisa melahirkan generasi yang luar biasa, generasi yang siap menjadi pemimpin peradaban, generasi yang siap kemudian mengekspansi, ya, menyebarkan Islam ini sampai ke seluruh penjuru dunia. Nah, ada 4 konsepnya. Pertama adalah, eee apa namanya, membacakan ya ayat Al-Qur'an yang kita sebut dengan tilawah. Yang kedua adalah tazkiyah, ya, yaitu pensucian, jiwa. Dan yang selanjutnya ta'lim, ya. Ini hanya sebenarnya istilah, boleh jadi kita, memakai istilah yang lain, tapi intinya adalah ta'lim itu mengajarkan Alkitab, Al-Qur'an, dan al-hikmah, ya. Kalau tadi bisa kita ambil pendapat mengajarkan sunnah. Jadi 4 inilah sebenarnya yang, bisa kita ambil pelajaran dari pendidikan Rasulullah SAW. Nah nah kemudian dari sini juga kita bisa belajar ada kata di ujungnya tadi al-izzah, iya, innaka antal azizul hakim. Nah, di sini bisa kita ambil pelajaran, ya, kalau kita membaca ayat ini, bahwa ilmu itu akan melahirkan izzah, kemuliaan. Orang yang berilmu, ya, maka sesungguhnya secara tidak langsung dia akan mendapatkan yang namanya izzah. Makanya orang berilmu itu, ya, bahkan bisa kita melihat dari kejauhan, ya. Akan berbeda antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Mulai dari cara jalannya, cara dia berbicara, cara dia berinteraksi, berkomunikasi. Nah, itu bisa kita kita lihat karena orang berilmu itu memiliki izzah. Yang kedua adalah di sini ada ujungnya wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Jadi Rasulullah SAW diutus kepada golongan kaum yang sebelumnya sesat, iya, dalam kesesatan yang disebut dengan istilah jahiliyah. Tapi dari kaum ini itu bisa berubah ya ke apa namanya, menuju ke cahaya ya, ya terang benderang karena 4 hal tadi. Ya, maka ini juga pelajaran bahwa kalau hari ini kita ingin memulai suatu perubahan di tempat kita, masyarakat kita, maka mulailah dari ilmu. Ya, ilmu itulah yang membuat perubahan. Ya, kemudian yang selanjutnya, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Nah, ini ada menarik juga bahwa bahkan Allah akan mengajarkan kepada mereka sesuatu yang mereka tidak ketahui. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Nah, artinya apa? Kalau kita belajar, kemudian menerapkan konsep pendidikan yang diterapkan Rasulullah SAW, maka Allah pun akan mengajarkan kita, memberikan solusi, bahkan dari sesuatu yang sebelumnya kita tidak ketahui. Ya, jadi ini dahsyatnya dari kurikulum atau konsep pendidikan yang diajarkan Rasulullah SAW. Nah, kemudian selanjutnya, ya ini satu contoh ya, tentang kalau kita membaca Al-Quran, coba kita tandai, misalnya kita baca nih, wah kayaknya saya kemarin baca di juz 1, sekarang ada di juz 2, mirip, teksnya, mirip lafaznya. Maka coba kita bandingkan, ya. Boleh jadi di situ kita bisa mendapatkan pelajaran, ya, dan ini bisa kita dapatkan dengan memahami Al-Quran kalau kita membandingkan, ya, untuk mendapatkan pemahaman pemahaman yang lebih utuh. Nah, kemudian selanjutnya, yang kedua adalah kita membandingkan antara satu surah dengan surah yang lainnya. Tunggu dulu ya, siapa tahu ini sudah bisa connect, apa namanya, eee, biar saya nggak anu ya, laptopnya. Untuk, komparasi antar satu surah dengan surah yang lainnya, di Al-Quran itu banyak, ya. Contoh misalnya,
Kalau teman-teman sekalian pernah membaca di juz 30, misalnya antara surah Al-Kautsar dengan surah Al-Ma'un. Ya. Surah Al-Kautsar dan surah Al-Ma'un ini punya kemiripan dari sisi konteks isi. Misalnya di surah Al-Ma'un itu ada kemudian peringatan bagi orang yang lalai dalam sholatnya. Allazina hum an sholatihim sahun. Kemudian yang kedua adalah peringatan juga bagi orang yang tidak memberi makan, ya, atau tidak memberikan bantuan kepada fakir miskin, anak yatim, ya. Kemudian juga tidak menganjurkan untuk memanfaatkan barang yang berguna. Wa yamna'unal ma'un. Nah, kalau kita melihat di surah Al-Kautsar, maka sebaliknya, di surah Al-Kautsar itu ada perintah untuk mendirikan sholat. Ya. Fasholli li rabbika. Dirikanlah sholat hadap Rabbmu. Yang kedua adalah, kalau tadi di surah Al-Ma'un ada yang tidak memanfaatkan barang berguna, maka di surah Al-Kautsar itu menganjurkan untuk menggunakan berkorban dengan hal yang paling terbaik, ya, yaitu wanhar, dan berkorbanlah. Dan an-nahar, ya, itu digunakan dalam bahasa Arab, artinya berkorban, tapi dia hanya khusus untuk berkorban seperti yang disebut dengan unta. Ya, jadi kalau dia berkorbannya kambing, sapi, bahasa Arab itu azabah. Ya. Tapi kalau unta itu wanhar. Ya. Makanya unta ini kan adalah kurban yang paling tinggi. Ya. Jadi kalau kita misalnya, oh saya sudah berkurban kambing, sapi, nah apakah masih ada di atas daripada itu? Masih ada, yaitu unta. Jadi ini menunjukkan puncak dari pengorbanan hamba itu sampai kemudian berkorban dengan unta. Ya, jadi ini dua surah ya secara khusus memiliki kesamaan. Begitu pula misalnya antara surah At-Tin dengan surah Al-Asr. Nah, saya mau tanya teman-teman semua. Kira-kira dari dua surah ini apa kemiripan dari surah ini? Nah, mungkin nanti ke depannya saya minta kalau bisa kita di samping masing-masing ada Al-Qur'an ya dengan terjemahnya. Nah, coba sekarang saya mau tanya. Antara surah At-Tin dengan surah Al-Asr, kira-kira apa kemiripan dari dua surah ini? Ada nggak lafaznya yang sama, mirip? Kita interaktif aja ya. Ada bisa yang jawab? Apa kira-kira bunyi lafaz dari dua surah ini yang nampaknya sama? Ya, mirip. Apa itu? Surah At-Tin dengan surah Al-Asr. Ada yang hafal? Wa amilus solihat. Nah, di surah apa itu? Berapa itu? Atin dan wal as ada sama. Jadi itu ada mengatakan illa ladzina aman wa amilus solihati. Nah, sampai di situ kan? Nah, kalau disuratin falahum ajrun ghairu mamnun, ya. Nah, jadi ini contoh bahwa kalau kita membaca dua surah ini itu memiliki kemiripan, ya. Jadi dari sisi ini teksnya. Nah, begitu pula misalnya ada yang tahu lagi, bisa tebak surah apa kira-kira di juz 30 itu yang mirip apa namanya isinya? Ada yang tahu? Nah, contoh misalnya lagi surah Al-Ghosyi'ah dengan surah Al-A'la. Ya, makanya dua surah ini itu kemudian disunnahkan dibaca ketika hari raya. Misalnya hari Jumat, rakaat pertama surah Al-Ghosyiyah, rakaat keduanya surah Al-Alaq. Begitu pula sholat Idul Fitri, Idul Adha. Ya, karena dua surah ini memiliki kemiripan dalam konteks isi. Nah, kemudian selanjutnya lagi, di antara surah yang di juz 30 juga yang memiliki kemiripan dari sisi isi adalah surah yang disebut dengan Al-Mu'awwizatain. Dua surah perlindungan yang ada isinya kul a'udzu. Nah, tahu nggak surah apa itu? Surah apa yang masing-masing punya lafaz tadi? Kul a'udzu. Surah apa? Surah Anas dan Al-Ikhlas, solihat. An-Nas, Al-Falaq.
Al-Ikhlas tidak ada ya. Qul huwallahu ahad. Enggak ada ya. Cuma dua surah ya. Ya. Baik. Coba sekarang masing-masing buka Al-Qur'annya. Di surah Al-Falaq, A'udzu birabbil falaq. Jadi makanya dua surah ini disebut Al-Mu'awwidzatain, dua ayat perlindungan. Ya. Di surah Al-Falaq kita berlindung kepada Allah dari satu sifat Allah, yaitu Rabbil Falaq. Ya, Qul a'udzu birabbil falaq. Rabb yang menguasai waktu subuh. Nah, kita berlindung dari berapa kejahatan? Dari empat kejahatan. Yang pertama adalah min syarri ma khalaq, kejahatan makhluk. Ya. Yang kedua adalah wa min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan malam, ya, apabila gelap gulita. Kemudian yang ketiga adalah wa min syarrin naffatsati fil uqad, dari kejahatan eh, tukang sihir. Kemudian yang keempat adalah wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan malam, ya apa, dari kejahatan orang yang hasad apabila dia hasad. Nah, jadi di surah Al-Falaq ini kita berlindung dari satu sifat Allah, yaitu al-falaq, ya, kul a'udzu birabbil falaq, yang menguasai waktu subuh, untuk berlindung dari empat kejahatan. Nah, sekarang kita bandingkan dengan surah An-Nas. Kul a'udzu birabbin nas, ya. Jadi kita berlindung dari tiga sifat Allah, yaitu Rabbin nas, Rabb manusia, Malikin nas, raja manusia, Ilahin nas, sembahan manusia. Kita berlindung dari berapa kejahatan? Ada yang tahu? Jadi kita berlindung tiga sifat Allah untuk berapa kejahatan? Coba dibaca surah Nasnya. Kira-kira berapa kejahatan? Wa min syarri waswasil khannas. Ya. Dari kejahatan tipu daya. Coba kita lihat, perhatikan. Di surah Al-Falaq, kita berlindung dari satu sifat Allah untuk melawan empat kejahatan. Sedangkan di surah An-Nas, kita berlindung dari harus tiga sifat Allah hanya untuk melawan satu kejahatan, yaitu kejahatan tipu daya setan. Ya. Nah, dari dua surah ini, kira-kira kalau kita mau tadaburi, apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Nah, coba kita tadabur ya. Jadi kalau di surah Al-Falaq, satu sifat Allah itu bisa kemudian mengalahkan empat kejahatan. Tapi di surah An-Nas, kita butuh tiga sifat Allah hanya untuk melawan satu kejahatan. Nah, apa kira-kira kesimpulannya? Artinya, artinya apa? Kejahatan mana yang lebih hebat? Setan. Di surah Al-Falaq apa di surah An-Nas? Apa kira-kira kesimpulannya? Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kita baca Al-Quran, ya, kita berinteraksi, kita nah, bisa kita bunyikan bahwa kejahatan di surah An-Nas itu lebih hebat daripada kejahatan di surah Al-Falaq. Ya, kenapa? Karena di kejahatan di surah Al-Falaq itu semuanya bisa berhenti atau selesai dengan satu sifat Allah yang menguasai waktu subuh. Ya, kejahatan malam. Ya. Biasanya pencuri itu kan beraksinya malam hari. Ya. Kemudian kejahatan makhluk. Ya. Jadi mereka semuanya ini, apalagi misalnya kejahatan tukang sihir. Ya, biasanya kan bekerjanya malam. Jadi kalau sudah datang waktu subuh, biasanya kemudian sudah selesai semuanya. Ya. Nah, ada pun di surah An-Nas, ternyata kita butuh sampai tiga sifat Allah, ya, untuk hanya melawan satu kejahatan. Nah, apa kesimpulan selanjutnya yang bisa kita ambil di sini? Mengapa kejahatan di surah An-Nas itu lebih dahsyat, lebih hebat daripada kejahatan di surah Al-Falaq? Nah, ada yang bisa jawab? Kenapa kira-kira? Kenapa kejahatan di surah An-Nas itu lebih dahsyat, lebih hebat daripada kejahatan di surah Al-Falaq? Nah, coba kita apa namanya? Mentadaburi, menganalisis. Ada yang bisa jawab? Silakan open mic. Ya, karena
Karena apa kira-kira? Kalau di surah An-Nas ini harus 3 sifat Allah. Nah, jawabannya adalah karena kejahatan di surah Al-Falaq itu sifatnya eksternal. Ya, jadi dari luar. Kejahatan makhluk, kejahatan malam, tukang sihir, orang yang hasad. Itu kan dari luar semuanya. Sedangkan kejahatan di surah An-Nas itu sifatnya internal. Ya. Allazi yuwaswisu fi sudurinas. Yang membisikkan ke dalam dada manusia. Jadi sifatnya internal. Ya, maka di sini bisa kita juga ambil kesimpulan bahwa faktor internal itu jauh lebih berpengaruh daripada faktor eksternal. Ya, artinya apa juga kalau kita hubungkan dengan pendidikan bahwa keinginan yang berasal dari dalam diri seseorang itu jauh lebih besar dampaknya ketimbang faktor-faktor dari luar. Ya, sekalipun kita belajar ya pada guru, ya guru kita hebat misalnya, ya profesor bahkan, tapi kalau kitanya yang tidak mau belajar, ya tidak punya keinginan, tidak punya motivasi, nggak bisa juga jadi. Ya. Sekalipun kita mungkin belajar di tempat ya universitas yang paling mungkin orang menganggap ini paling bergensi, tapi kalau kitanya yang malas belajar, yang suka rebahan, saya yakin kita juga akan kesulitan untuk mencapai kesuksesan. Maka di sini kita mempelajari bahwa salah satu kaidah yang disebutkan perkataan ulama itu bahwa al-makan la yuqaddisu ahadan. Tempat itu tidak mensucikan seseorang. Artinya apa? Dimanapun kita berada, selama kita memiliki tadi niat yang baik, ya hati yang jernih, kemudian memiliki semangat, maka kita bisa kemudian menjadi orang yang mulia. Ya, makanya eh, tempat itu tidak ada jaminan mensucikan seseorang. Ya, jadi kembali tadi faktor yang sifatnya internal. Nah, sekarang tadi kita sudah sepakat bahwa tipu daya, ya kejahatan yang sangat dahsyat itu adalah tipu daya di surah Nas. Masih ingat apa itu? Tipu daya. Eh, Budaya setan. nah, sekarang kita ingin membuktikan apakah yang benar. Nah, coba sekarang kita buka di surah An-Nisa ayat 28. Nah, ada yang enggak yang bisa buka surah An-Nisa ayat 28? Kemudian coba baca artinya. Sayang sekali laptop saya nggak bisa anu ini ya. Ada yang bisa buka surah An-Nisa ayat 28? Nah, di surah An-Nisa ayat 28 itu ujungnya itu disebutkan afwan bukan 28 ya. Ayat 76 ya. Nah, di surah An-Nisa ayat 76 eh, itu disebutkan bahwa inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu sangatlah lemah. Ya. Jadi tadi di surah apa namanya surah An-Nas untuk melawan tipu daya setan kita butuh sampai 3 sifat Allah. Tapi di Al-Quran di surah An-Nisa ayat 76 disebut bahwa tipu daya setan itu sangatlah lemah. Ya. Nah sekarang pertanyaannya kalau begitu tipu daya apa yang paling dahsyat, yang paling kuat? Ya. Kalau gitu tipu daya apa yang paling dahsyat? Nah jawabannya ada di surah Yusuf ayat 28. Ya, di surah Yusuf ayat 28. Kalau ada yang dapat, di situ disebut uh, inna kaidakunna azim. Ya, setelah kemudian disebut tentang tipu daya wanita, maka kemudian ditutup inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya wanita lawan jenis azim dahsyat. Ya. Jadi ternyata tadi tipu daya setan itu begitu dahsyat
Nah, ternyata di surah Yusuf ini disebut bahwa yang lebih dahsyat itu apa? Tipu daya lawan jenis, ya. Nah, ini salah satu contoh tadabbur kalau kita membaca Al-Qur'an, mengkomparasikan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Nah, di sini kita mengambil pelajaran bahwa ternyata tipu daya lawan jenis itu sangatlah dahsyat. Ya, makanya tidak heran kalau Rasulullah SAW mengatakan, "Ma taraktu fitnatan asyaddu lirijali min fitnatin nisa." Tidaklah saya meninggalkan fitnah yang lebih besar ya bagi seorang laki-laki melainkan fitnah wanita. Ya, maka sekali lagi di sini dapat pelajaran bahwa kita harus berhati-hati terhadap tipu daya lawan jenis. Bukan hanya perempuan kepada laki-laki, begitu pula sebaliknya. Ya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita mengkomparasikan antara satu surah dengan surah yang lainnya, tapi kemudian kita bisa mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Nah, selanjutnya, bagaimana kita mengkomparasikan antar kisah dengan kisah yang lainnya. Insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan kita di esok hari. Ya, maka tetap stay tune untuk mendapatkan bagaimana seni kita berinteraksi terhadap Al-Quran. Demikian bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator.